Terima kasih Mbak. Jadi pelaporan kemarin itu memang merupakan inisiatif dari kader PDI Perjuangan yang merasa marah, tersinggung atas fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari melalui percakapan dengan wartawan yang kemudian diunggah di kanal YouTube Ratas TV pada tanggal 21 Mei. Kemudian rekaman itu beredar dan potongannya juga beredar, yang salah satu isinya yang menurut kami paling fatal fitnahnya adalah dengan menuduh PDI Perjuangan dan Bapak Budi Gunawan, Menko Polkam sebagai otak di balik framing bahwa Budi Ari menerima jatah 50% dari judi online. Padahal kalau kita simak secara bersama-sama, itu merupakan dakwaan resmi dari kejaksaan yang sidang perkara judi online itu sedang berlangsung. Dan kami sangat keberatan PDI Perjuangan dikaitkan dengan persoalan judi online, karena judi online merupakan musuh kita bersama, saya sepakat. Kemudian juga kita melihat korban dari judi online ini rata-rata paling banyak adalah wong cilik, masyarakat kecil yang menjadi konstituen dari PDI Perjuangan. Bagaimana mungkin PDI Perjuangan dikaitkan dengan persoalan ini? Kemudian juga bagaimana mungkin PDI Perjuangan dikaitkan dengan dakwaan resmi dari kejaksaan? Kami tidak punya kapasitas untuk mengintervensi, dan saya yakin kejaksaan pun tidak mau dibilang diintervensi oleh suatu partai, oleh PDI Perjuangan. Nah, atas tuduhan tersebut, maka dari kader itu memang memberitahukan kepada DPP, dan kami juga tidak bisa melarang, kami juga memahami dan juga ya mempersilahkan kalau memang kader mau menggunakan langkah hukum, daripada kader itu mengekspresikan aksi-aksi di luar hukum, kan sebaiknya itu diekspresikan di koridor hukum. Iya, betul. Demikian. Betul ya guys ya. Jadi begini, Budi Ari saat ini pembelaan jujur sedang memastikan ya rekaman yang beredar tersebut apakah itu benar ya rekaman. Jadi memang beliau pernah komunikasi dengan sebuah media online kepada Pemret dan wartawannya, tujuannya adalah untuk mengklarifikasi langsung, mengklarifikasi langsung dan mempertanyakan ya atas berita ataupun judul berita yang mereka keluarkan. Ini saya bacakan ya. Buset, ternyata ex-Menkominfo Budi Ari minta jatah uang pengamanan judi online 50%. Boleh ditujukan ke kamera? Boleh. Oke. Baik. Lanjut, Bang. Ya, jadi tujuannya begini. Beliau sangat merasa dirugikan, beliau merasa di-framing, difitnah dengan judul ini. Oleh karena itu beliau hubungin ini Pemret dan wartawan. Beliau jelaskan ya, kenapa kalian nulis begini? Ini jahat memframing saya. Tidak ada di dakwaan seperti ini. Ya, beliau klarifikasi, jelaskan. Bawa PDIP. Nah, terakhir beliau sampaikan, ya Budi Ari sampaikan, karena diminta, oke, kami tulis ya, jangan dulu tulis, jangan ditulis, jangan dipublikasikan. Ya, ini klarifikasi saya supaya kalian paham, jangan ikut-ikutan framing. Nah, dia sampaikan seperti itu. Berarti itu bukan bentuk penekanan terhadap suatu media ya? Bukan. Konfirmasi begitu? Iya, beliau klarifikasi langsung, tetapi memang beliau tidak mau itu dulu dipublikasi dulu, ditulis dulu, karena timingnya belum tepat. Tapi apakah Pak Budi Ari mengetahui kalau suaranya direkam? Saat itu beliau tidak tahu. Makanya saya bilang beliau mau pastikan ini dulu ya. Beliau pastikan ini bagaimana ceritanya bisa tersebar luas. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya pada saat itu kan beliau memang saat ditelepon itu beliau sedang menjalankan tugas khusus di Vatikan ya. Dan memang sibuk sedang membangun Kopdes. Jadi memang beliau sangat terkejut dengan framing ini, ya sangat terkejut. Saya sudah berulang kali menyampaikan di sini. Nah, itu, perihal konten itu justru kami sampaikan beliau tidak ada niat ya untuk niat jahat atau mens rea untuk menyerang PDIP di sini.
Saya kira terkait misalnya persoalan antara Budi Ari dengan media itu adalah urusan Budi Ari sendiri. Iya, betul. Namun kalau kami juga mengerti terkait seluk-beluk kalau ketika seseorang tidak terima dengan suatu pemberitaan, ya biasanya itu bukan dengan cara menelpon sambil marah-marah, apalagi melontarkan Dewan tuduhan. Pers ya. Yang harus dilakukan adalah memberikan hak jawab, atau kalau dia tidak puas mengadukan ke Dewan Pers. Ya. Kalau kita menyimak rekaman antara telepon antara Budi Ari dengan wartawan tersebut, kalau kita benar-benar menginsafi, nadanya itu terkait dengan ancaman kalau saya melihat. Bentak-bentak, kemudian menyebut nama dengan penegasan, misalnya menyebut nama Budi Gunawan, kemudian juga PDI Perjuangan ya, di situ. Jadi yang kami lihat adalah fitnah ya, yang dilontarkan oleh Budi Ari. Kalau dia nggak setuju dengan suatu pemberitaan, silakan. Tapi jangan melontarkan tuduhan kepada partai, kepada Menko Polkam yang juga sama-sama masih berada dalam kabinet yang sama dengan Budi Ari. Namun perhatian dan fokus kami tentu saja kepada partai, bahwa kalau kita melihat menyimak tadi, itu ada pernyataan yang kontradiktif. Katanya Budi Ari masih ingin memastikan terkait rekaman tersebut, tapi mengakui kalau pernah menelpon media, kemudian juga mengakui terkait dengan percakapan tersebut. Jadi menurut kami apalagi yang ditunggu oleh Budi Ari, apalagi dalam sebuah RDP juga ketika dari tokoh-tokoh kami juga melontarkan semacam keberatan. Tapi kami melihat tidak ada itikat baik dari Budi Ari untuk melakukan klarifikasi atau memberikan penjelasan. Ya, Mbak Puan Maharani juga meminta klarifikasi dari Budi Ari, tapi juga lagi-lagi tidak ada pernyataan resmi dari Budi Ari. Yang kami dengar hanya semacam pembelaan-pembelaan diri. Kemudian juga sementara di publik juga melihat dan menyaksikan bahwa fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari terhadap partai, terhadap PDI Perjuangan semakin meluas. Dan karena kami sendiri sadar bahwa para kader ya juga memiliki pilihan sendiri untuk bagaimana mengekspresikan bantahan dan juga penolakan tersebut, ya kami persilahkan. Budi Ari dianggap tidak mau melakukan klarifikasi secara langsung atau secara cepat setelah muncul rekaman suaranya yang menyeret PDIP ya teman-teman, dan ini bentuk menyepelekan. Mungkin itu yang membuat kader PDIP memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Apakah Budi Ari merasa backingnya kuat ya? Misalnya di belakangnya ada Pak Jokowi sehingga merasa santai-santai saja, kita nggak tahu. Saya akan coba baca beberapa komentar ya teman-teman ya. Ayo saling cakar, bongkar-bongkar, biar semua kelar dan ambiar dar. Sebenarnya rakyat sedang melawan ternak Mulyono yang bikin ngerusak negara, termasuk koruptor pemerintah sebelumnya. Segera tangkap Budi Ari. Ini ya teman-teman. Lanjut penjarakan biar bersuara siapa lagi yang terlibat. Edit keuangan Projo, dari mana sumber pembiayaannya? Bagus, saya sebagai simpatisan PDIP harus tegas dan bersikap selama PDIP direndahkan. Ingat, PDIP partai yang paling tua. Hari gini masih aja mau percaya sama Bareskrim. Apa hubungannya ya? Hati-hati, ini bisa pengalihan isu yang dilakukan Budi Ari supaya berita ijazah palsu sedikit terabaikan yang selama ini tergaduh dalam hal ijazah palsu. Bongkar saja sekalian biar masyarakat tahu mana yang benar. Saya setuju bila dilaporkan ke pihak berwajib dan jangan sampai ada perdamaian karena Budi Ari sudah jelas menyebut nama PDIP dengan nada penuh kebencian. Itu ya teman-teman ya, kita tahu Projo sudah pasti pro Pak Jokowi, relasi PDIP dan Pak Jokowi tidak baik. Jadi kalau tadi ada beberapa komentar yang mengatakan itu bentuk kebencian, ya kita tidak tahu. Kalau menurut teman-teman bagaimana menyimak video dan komentar netizen, coba tambahkan di kolom komentar.
Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Teman-teman juga bisa bergabung dengan berlangganan di channel ini sebagai bentuk dukungan. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.